Nggih, Assalamualaikum Pak Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi Minta waktunya beberapa saat. wabarakatuh. Nggih, karena ini longgar nggih. Iya, insyaallah. Nggih, kan ini berkaitan dengan ada beberapa anak-anak yang kelas 12 ini terutama. Kemarin pasca SNMPTN ya ada yang menyampaikan tidak lolos terus kemudian down jadi mager, ini yang disampaikan ke saya begitu. Ya mungkin ada yang sudah disampaikan ke Ustadz juga. Beberapa memang kalau ke saya secara umum belum ada, cuma kalau saya melihat itu juga, tapi ya itu tadi atensi anak-anak terhadap pengumuman, terus kemudian sebenarnya tidak hanya satu sesi, sampai 2 sampai 3 sesi itu kami memberikan materi penguatan untuk cara memilih yang tepat, terus kemudian apa namanya nanti kalau misalkan nggak keterima di satu itu kita harus nyiapin minimal 3 planning A, B, sampai gap year sampai planning gap year itu pun kita kasih tahu ke anak-anak. Tapi atensi ke anak-anak ke materi berkurang, entah itu dari saya sebagai penyampai materi itu kurang mana dengan anak-anak ataupun memang kondisinya kurang, anak-anak sudah mulai kurang fokus. Nggih, berarti nggih tentang atensi ngeten nggih. Nggih, kalau anak-anak yang kelas 12 kemarin kan mungkin ya sudah terlewat gitu lah, dan bahkan sudah beberapa waktu ya ini sudah terlewat. Mungkin sekarang sudah apa itu ya sudah stabil, sudah bisa ngikutin. Nah, ini berarti memang dari sini bisa untuk pengalaman yang kelas berapa ini? Kelas 11 gitu nggih. Nggih. Nah, fokusnya berarti kelihatannya ke sana gitu nggih. Tujuan ya kurang lebih 10 menit ngobrol ini supaya nanti kelas 11 itu SNMPTN-nya bisa lebih lebih bagus. Keterterimaan kalau sekolah kita dibanding yang lainnya itu mungkin Kalau sudah lihat-lihat rasio, yeah. Kalau rasio itu kalau saya melihat kemarin yang bisa di grup PTK yang IF itu ada beberapa nggak kan, IF IF banyak, cuma juga santri IF juga banyak. oh gitu ya, kayaknya rasionya juga hampir sama, dan kita juga termasuk yang tinggi juga. oh gitu nggih, berarti sudah tinggi tapi harapan kita lebih tinggi ya, artinya kita tidak hanya kalau ada masalah kemudian kita selesaikan, tapi kita kedepannya gitu ya, kita pengennya strateginya gitulah, supaya yang kelas 11 dalam SNMPTN ini bisa lebih wow gitu. Yeah, itu yang ingin kita bidik gitu. Yeah. Kemudian kalau menurut Ustaz juga yang sudah dilakukan atau yang ada di sekolah kita itu gambaran secara umum gimana sih program-program SNMPTN gitu. Kalau sebenarnya udah bagus banget gitu deh kolaborasi antara kesiswaan, kemudian kurikulum melalui program klinik, terus kemudian setelah itu juga kita buat grup-grup kecil untuk coaching anak-anak masuk ke kampus-kampus atau minimal sosialisasi kepada anak-anak tentang kampus. Terus kemudian diperkuat lagi dengan program BK, terus kemudian kita juga ada kampus day atau ada karir, motivasi dan karir untuk anak-anak. Itu hampir setiap bulan kita juga ngasihkan, entah itu lewat kesiswaan maupun BK secara umum. Nah, itu untuk program kita secara program sudah bagus. Sudah bagus banyak ya. Kalau ini ada kurikulum, ada klinik, ada grup kecil. Nah, ini yang berhubungan dengan BK mungkin grup kecil ya dikit-dikit nyambung gitu nggih. Kemudian sosialisasi BK, karir D, kampus D ini nggih, ada
lima hal yang program mungkin kemarin sudah dilaksanakan. Ya, karena kita tadi di awal inginnya program-program yang ada itu bisa lebih optimal, syukur-syukur bisa nambah program lagi gitu nggih. Ini yang akan kita akan kita bahas lebih mendalam gitu. Untuk khusus yang dari yang ada ini, dari grup kecil sosialisasi BK Kamus Dekaride, ini yang paling optimal, yang sudah paling optimal yang menurut Ustadz yang mana ini, atau program yang sudah unggulan gitulah, yang sudah jalan full. Kalau yang sudah jalan full dan itu jadi keunggulannya. Keunggulan gitu. Keunggulan kita itu ya grup kecil itu. Ini, itu ya. GP itu, grup pembimbing itu, grup pembimbing. Karena dengan guru pembimbing itu kita bisa lebih fokus anak-anaknya. Cuma evaluasinya tetap harus lebih, maksudnya monitoringnya lebih kencang lagi ke pembimbing. Terus apa namanya, kalau dari program yang Career Day itu sudah tiap bulan kita laksanakan. Tiap bulan ya? Tiap bulan kita laksanakan. Tiap bulan atau dengan kita mengundang alumni. Alumni ya. Terus itu ya dua yang jadi best seller ya. Program itu yang jadi unggulan. Berarti ini kemungkinan untuk tahun depan ada terus dan mungkin ini ada strategi yang akan melihat yang sudah jalan. Tadi di awal Ustadz juga menyampaikan mungkin ada celah yang belum tergarap bagian mana gitu ya. Nah, ini kira-kira yang ditangkap Ustadz juga, kemudian yang mau direncanakan berikutnya apa ini, menemukan celahnya, menemukan letak kemarin lemahnya di sini ya, misalnya atensi yang atas tadi ya, atau bagian mananya gitu. Nah, kemudian direncanakan apa gitu. Kalau saya mengamati itu anak-anak sebenarnya kurang di mereka memahami diri ya, istilahnya kalau kita buat singkat dengan istilahnya sekarang itu kayak talent mapping itu kan. Gitu nggih. Jadi minimal anak-anak udah tahu potensinya, terus kemudian kegemarannya, hobinya, kemudian apa namanya, ketertarikan karirnya itu di mana, terus nanti peluang karirnya juga di mana, anak-anak minimal sudah tahu. Nah, itu paling yang nanti akan kita fokuskan atau jadi apa namanya, jadi awalan gitu ya. Awalan untuk BK berikutnya, untuk yang kedepannya. Itu melalui BK maupun kesiswaan. Ini talent mapping. Mungkin ada selain itu. Kalau selain itu lebih ke coachingnya sih, karena coachingnya. Coaching karena anak-anak ya itu tadi sebenarnya butuh waktu yang panjang untuk anak-anak benar-benar paham saya besok mau ke arah mana karirnya. Coaching ini berarti nanti guru ke siswa gitu ya, guru yang tadi, guru pembimbing yang kecil tadi ya, itu ke siswa, harapannya itu klasikal atau individu nanti karena coaching ya butuh kenyamanan, ngobrol lebih mendalam gitu ya. Ada dua itu. Bagus ini apa itu menurut saya talent mapping sama coaching. Karena kita targetnya yang kelas 11, kira-kira supaya ini kan program yang sangat bagus gitu nggih. Program yang sangat bagus, apalagi zamannya sekarang guru penggerak itu juga kucing gitu. Nah, kemudian talent mapping ya booming dan ini dirasakan banyak manfaatnya. Nah, supaya ini benar-benar bisa terlaksana gitu. Ini kira-kira dari segi perencanaan waktu, terus kemudian pemantauan sampai ya ini benar-benar bisa terlaksana, daya dukung gitu, kira-kira apa saja yang diperlukan Ustaz, baik ke person maupun alat dan benda gitulah. Kalau
Kalau personnya kita sebenarnya udah punya dua person yang sudah terlatih talent mapping, membaca talent mapping. Itu Pak Putra sama Oscar Sini. Oh nggih, itu nggih. Itu terus artinya kita cuma butuh pas secara klasikernya dulu. Nanti kita coach untuk berarti ini guru pembimbing di anu ini dulu. Nggih, ikut sama nggih. Terus habis itu teknisnya gitu nggih. Teknisnya, terus habis itu nanti kalau saya kira untuk 2 pekan atau 3 pekan itu kayaknya bisa jalan. Ini 2 pekan untuk coaching, gurunya. Untuk coaching gurunya, untuk melatih gurunya gitu nggih. Nggih. Kalau bicara tentang waktu mau diterapkan ke kelas 11 ini intinya katanya tadi lebih cepat lebih bagus gitu. Kalau mau diterapkan ke 11 kira-kira bulan apa atau kalau bulannya gambaran? Kalau ini kan saya belum kalau ini kemarin talent mapping sudah masuk ke rapatnya BK, ke MGPK. Nah, tapi kalau untuk bulannya memang kita belum rencanakan. Tapi kemungkinan ketika anak-anak kelas 12 besok baru bisa terrealisasi. Oh berarti kelas 12 masuk baru gitu ya. Berarti kira-kira bulan Juli ya, Pak? Kira-kira bulan Juli. Berarti nanti bulan Juli saya tanya-tanya lagi nggak apa-apa gitu, menanyakan syukur-syukur masih wali kelas 12 gitu. Kalau sudah tidak ya sekedar tanya kemudian nanti transfer ke guru kelas 12 bahwa hari ini tanggal berapa ini ya? Tanggal 7 gitu ya. Ini pernah ada obrolan. Ya sehat santai tapi sebenarnya serius, punya mimpi yang besar supaya SNMPTN kita kedepannya bisa bahwa kita tadi merencanakan talent mapping sama coaching gitu. Terus kemudian kalau dari sisi sarana prasarana dan biaya gitu tak? Kalau biaya dukungan itu dari pimpinan sudah ya. Kalau RKA, kalau untuk talent mapping belum masuk RKA. Oh gitu. Nanti masuknya ke psikotes. Oh gitu. Nah, atau nanti masuknya ke anggaran BK yang lain yang itu bisa dialihkan ke. Oh gitu. Berarti sudah ada solusi nggih. Ngambil dari anggaran BK yang lain. Anggaran BK yang lain. Karena belum masuk ke tapi agak besar ini Pak, biayanya kayaknya nggak begitu besar. Kalau kemarin belum sampai ke perencanaan biaya. Oh gitu. Berarti nanti ya supaya maksimal berarti ada penganggaran biaya misalnya Desember ya. Desember kemarin belum menganggarkan, ini mau dicarikan anggaran biaya yang lain. Kalau rencana ini lewat biasanya online offline. Teknisnya lewat offline gitu nggih. Tesnya itu online. Tesnya tapi online. penerjemahannya offline. Oh gitu. Nggih. Tetap ada konselingnya. Nggih gitu. Alhamdulillah nanti Juli kita sudah punya program awalan untuk kelas 12 berkaitan dengan SNM PTN supaya lebih sukses. Tadi sudah ada 2 person yang siap mengawal, Ustadz Putra sama Oscar Sini tim BK. Ada Ustadz Yoga juga, ini jadi ketua panitianya. Tim ahlinya mereka berdua, tapi ketuanya Ustadz Yoga. Kemudian cara biaya tadi bisa sudah sudah ada solusi. Gitu aja Ustadz Yoga singkat. Semoga mimpi kita sesuai tujuan awal tadi SNMPTN kita bisa naik bisa lebih bagus secara jumlah. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ya.